Nah, Excel kalian itu kan kira-kira bakal kayak gini bentuknya. Kolom pertama itu adalah daftar nama orang. Kalau bisa sih jangan nama asli orang ya, jadi diubah jadi ID, misalnya mahasiswa 1 atau mahasiswa sampai atau responden 1 sampai responden terakhir. Etikanya begitu. Kolom kedua ini item atau variabelnya. Kalau kalian punya 30 item, akan ada 30 kolom kanan. Dalam hal ini, saya punya 17 kolom dan artinya saya punya 17 item tentang nasionalisme. Oke, saya punya 17 item yang saya teorikan mengukur nasionalisme. Langkah pertama saat melakukan analisis dengan Winstep adalah satu, namanya import data. Artinya Anda mentransfer datanya dari Excel ke Winstep. Oke, import datanya kayak gimana? Klik Winstep, akan muncul kotak dialog Welcome to Winstep. Nah, Anda pilih yang import from Excel, bla 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 itu. Anda klik itu, lalu Anda pilih Excel ya, pilih Excel karena data kalian di GFORM biasanya kalau nggak CSV ya Excel. Mas kalau data saya SPSS gimana ya? Udah sesuaikan aja. Nah, ini di close dulu ya, karena nggak akan mau baca nanti. So, oke. Anda bisa lihat ketika saya oke, ya, saya ulang deh, takutnya tadi ada yang skip. Jadi tadi saya pilih Excel dong. Nah, akan muncul kotak dialog baru yang minta file mana yang mau kamu import. Pilih select file, pilih nama Excelnya tadi yang mana, yang Polytomus nasionalisme. Dia akan pindah nih, mulai geser dari Excel ke Winstep. Satu, pindahkan kolom responden ke person label variable. Kolom responden dipindahkan ke person label variable. Satu itu. Dua, pindahkan seluruh item yang mau Anda olah, yang mau Anda analisis ke item label variable. Ctrl X ya, di-cut. Kayak gini. Jadi ingat, item dipindahkan ke item response. Responden dipindahkan ke person. Udah sesederhana itu. Nah, di zaman sekarang dengan komputer yang makin canggih, software yang makin canggih dan cepat, kalian beruntung hidup di mana ketika era model ini komputernya sudah proper, sehingga Anda tidak harus menulis secara manual perintahnya. Bisa minta tolong dibuatin, Winstep tolong buatin rumus perintahnya dong, Romi gitu. Anda klik ini, construct Winstep file. Dia akan nanya mau disimpan sebagai apa, namanya filenya apa. Anda boleh tulis dengan sintaks nasionalisme, itu boleh. Atau Anda mau tulis perintah nasionalisme, perintah komen ya, maksudnya perintah from. Suka-suka Anda, yang penting Anda ngerti ini maksudnya isinya perintah. Kalau di dunia pekerjaan konsultan psikometri biasanya mereka pakai CF. CF itu control file. Artinya ini perintahnya nih, analisis yang akan saya lakukan ada di sini, kira-kira gitu. Control file. Jadi terserah kalian lah itu, suka-suka kalian. Ini hanya opsi aja. Kalau saya, misalnya saya mau pakai kata perintah deh, kali ini biar beda. Perintah nasionalisme. Lalu saya save. Maka selesai analisisnya, ya data Anda sudah diimport, sudah selesai. Rumusnya udah jadi. Rumus ya, perintah programnya udah jadi. Oke, ini yang saya blok itu adalah sintaks perintah ke mesinnya nih, perintah ke Winstep-nya. Oke, data kamu di mana? Data kamu di bawah nih.
Ini maksudnya ini orang pertama, responden pertama, dia jawab setuju, setuju, sangat setuju, setuju, kayak gitulah. Ya. Oh iya, data di Excel itu harus semuanya berbentuk favorable. Jadi kalau udah nanti datanya jadi, unfav dibalik dulu. Ya, jangan dibalik, nanti daya pembedanya terbalik. Oke, selesai. Tahap pertama tentang import data selesai. Tahap 2, siapkan sintaks. Maksudnya diedit sedikit sintaksnya. Jadi import data udah beres nih. Nah, WinStep ini punya semacam kebiasaan, semua software statistik ya. Kalau yang sintaksnya bisa diotomatisasi kayak begini, mereka punya kebiasaan. Mereka biasanya akan bikin sintaks yang harus dilengkapi secara personal oleh penelitinya, biar supaya tidak terjadi statistical abuse, penyalahgunaan software statistik. Jadi bayangkan ada orang nggak ngerti statistik sama sekali, mau nipu pakai statistik. Kalau pakai otomatis langsung dibikin yang benar, bisa terjadi banyak penyalahgunaan statistik. Nah, sama dengan software statistik yang lain di WinStep juga, dia hanya ngisi 95% yang benarnya, yang 5%-nya misalnya gini, lu yang isi, kan lu penelitinya. Oke, begini. Yang harus kalian edit di sintaks ini adalah kalian ingat bahwa Polytomos Rush Model (PRM) Rush Model untuk data liker itu ada dua, ada RSM, ada PCM. Yang kalian kerjakan ini PCM, saya nggak ngajarin kamu ini. Tapi kalau kamu pengen belajar mandiri, bagus nih. Ya. Nah, supaya analisis kamu jadi PCM gimana caranya? Nih, ada baris grup di sini yang ada bacaan partial credit model bla bla bla. Tanda titik komanya kamu hapus. Tanda titik koma itu artinya kalau dia ada di awal, kalau ada di akhir, dia itu artinya instruksinya berhenti, ganti instruksi yang lain. Jadi kalau mesin itu ngasih instruksi harus jelas satu-satu, jangan ngasih instruksi yang ambigu. Nah, kalau tanda titik koma itu ada di akhir, artinya udah ya, saya udah ngasih tahu, ganti instruksi yang lain. Kalau tanda titik komanya di depan, kayak begini nih, artinya jangan dibaca instruksi ini, kayak gitu. Oke, di skip aja. Nah, ini saya minta baca instruksi ini. Gitu. Ini Anda sudah mengubah modelnya menjadi PCM. Kodenya ini apa mas? Kode itu artinya banyaknya kategori respon Anda. Misalnya mas, saya ada 5 mas, ada sangat tidak setuju sampai sangat setuju, di tengah-tengahnya ada netral. Ya berarti nanti akan pakai begini kalau kamu 5. Karena dalam contoh saya ini skala nasionalisme cuma 4, jadi cuma ada 1, 2, 3, 4 begitu. Oke. Nah ini yang harus kalian tambahkan. Enter, di bawah kode kalian enter, kalian ketik MMSQ sama dengan N. Mean square sama dengan 0. Ini dipercaya dulu aja, nanti kalian baca sendiri di manualnya ada. Apa itu maksudnya? Enter, PR.com sama dengan R titik koma. PR.com sama dengan R itu adalah perintah untuk meminta WinStep tolong nanti pengujian lokal independennya pakai statistik Q3 ya. Kan kita mau uji lokal independen gitu kan. Nanti kalau nggak ada ini nggak diuji. Next, enter sekali lagi. U desimal sama dengan 3. Artinya di step semua output tolong angkanya diberikan 3 desimal di belakang koma. Mas boleh nggak saya bikin 1 desimal aja? Boleh, tapi nggak lazim. Di dalam laporan jurnal biasanya 3 internasional itu mintanya. Mas boleh nggak 5 desimal? Berantakan. Biasanya 3 lah standarnya. Udah ikut aja lah kalau udah baik. Tapi kalau misalnya mau tantangan, ya tulis aja 6 desimal gitu. Tapi tabelnya jadi lebar banget gitu. Oke. Anda Ctrl S, di save, selesai. Rumusnya udah beres. Jadi tahap kedua, menyiapkan sintaks sudah beres. Tahap ketiga, running analysis. Artinya Anda harus melakukan running, dimasukin ke software.
buka WinStep, akan muncul seperti ini kan. Klik file, open file, foldernya di mana tadi? Kalian cari sintaksnya apa? Perintah, kalau nggak salah. Perintah, nah ini, perintah nasionalisme. Anda pilih ini, open, lalu Anda klik enter 2 kali. Tuh, 2. Beres. Jadi analisisnya sudah selesai. 1 detik kurang. Ya. Zaman dulu kalau ngerjain kayak gini di tahun 70-an, kita habis running adalah apa? Cek asumsi. Asumsi apa yang dicek? Unidimensionality. Gimana caranya? Klik diagnosis, pilih dimensionality map, maka akan keluar output kayak begini. Nah, pertanyaan saya terpenuhi nggak? Asumsi unidimensionality-nya mau saya menjawab, saya kasih nilai. Tidak. Ya, ngajar dulu. Kurang dari 50%. Oke, maaf ya. Good, alasannya ya. Mas, ada nggak sih ahli yang bilang 30% udah boleh? Ada. Jadi kalau kamu pakai 30% itu kamu mau anggap, Mas, saya 30% aja lah kriterianya, ya ada. Tinggal dicari, artikelnya ada. Pokoknya yang saya tahu ya, tidak ada yang di bawah 20%. Kalau ada yang misalnya gini, 17% Mas, ada kali Mas? Nggak ada, setahu saya. Luar biasanya, asumsi lokal independennya aman. Ini yang lokal independen. Jadi lokal independen itu kalau di bawah 0,1 atau 0,3, terserah Anda mau pakai ahli yang mana. Mas, iya Mas, ini semuanya di bawah 0,3 minus semua. Ya, artinya apa? Lokal independen terlebih. Tidak ada item yang saling tumpang tindih. Biasanya kalau baru bikin alat ukur pertama kali, ininya bengkak. Pengalaman saya bikin item ya, Anda dan ngajar mahasiswa, wah ini bengkak biasanya. Karena orang itu kalau bikin item pertama kali cenderung bikin itemnya mirip-mirip. Sadar gak sadar, pelanggaran biasanya terjadi di sini. Oke, jadi asumsi lokal independen terpenuhi. Unidimensional enggak? Mas, jadi kudu gimana? Pakai solusi yang pertama dulu deh, yang susah. Buang orang. Caranya gimana? Anda harus membuang orang-orang yang bermasalah. Nah, bagaimana mengetahui orang-orang yang bermasalah dalam data saya? Klik output tables, lalu minta table 6, person fit order. Ya, person fit order ini artinya apa? Anda mengurutkan dari 1000 responden Anda ini respondennya 1000 ya. Datanya data asli nih, data kementerian saya pakai. Ya, 1000 orang diurutkan dari orang yang jawabannya paling halu. Kira-kira gitu. Jadi kalau Anda kemarin UTS UAS nilainya tinggi, saya tahu mana yang tingginya itu beneran ngerti, sama tinggi sama nebak. Kebenaran hoki aja dia. Jadi person fit order adalah mengurutkan orang yang paling jawabannya misfit. Misfit itu artinya tidak sesuai dengan res model, tidak masuk akal jawabannya. Dia skornya tinggi tapi kok misalnya gini, item religiositas. Bagi saya yang paling ngablu dan halu jawabannya adalah responden 278. Tahu dari mana? Kriteria untuk sebuah kriteria di dalam res model, kriteria orang item yang fit. Fit itu adalah apa? Sesuai dengan res model nih. Jadi kalau saya ngomong orangnya fit, artinya apa? Orangnya ngikut logika ini. Item yang fit artinya itemnya ngikut logika ini. Ya. Oke. Kriterianya berapa? 0,5 sampai 1,5. Jadi kalau ada sebuah item infit dan outfitnya itu berada di rentang ini, item itu valid. Kalau ada orang infit outfitnya berada di rentang ini, orang ini responnya masuk akal. Ya kalau ada salah-salah dikit di 1-2 item, oke lah. Tapi kalau di semua item sulit dia salah, benar. Kok di item-item gampang dia salah? Ini sama aja kayak gini di soal integral daripada 1,5. Nah ini orang yang namanya misfit. Ini orang bermasalah, buang. Ya, orang yang misfit harus dibuang. Nah ini ciri-cirinya lihat aja di sini. Ada orang responnya 278, infitnya 3,9 ya harus dibuang orang.
Gimana cara membuangnya? Ya udah cari. Ini orang 278 kan udah diurutin yang paling misfit. Nah, cari orang yang misfit terakhirnya siapa? Drag aja ke bawah nih terus. Ini ada 1000 orang ya, jadi cari nih 1,5 nih udah dibatasnya nih. Nah, 228. Ini adalah orang terakhir yang ada buang. Tapi itu ada yang 1,46. Nih, ke atas. Nih, buang orang ini. Saya udah hitung ini 200 orang yang dibuang. Jadi kebayang Anda kemarin ngambil cuma 200 orang. Kebenaran dari 200 orang 80% nyampe jawabannya. Sisa 20 orang. 60 gitu. Oke? Aman ya? Jadi input outfitnya cek. Oke? Ini kopi. Nih. Caranya gimana? Entry number nih, nomor urut orang ini ada kopi sampai Anda bisa mendapatkan bentuk notepad terus ada kopas ya. Saya ulang nih ya. Ini orang yang misfit kan urutannya ini. Anda copy nomor urut ini, terus ada kopas lagi di sebuah notepad baru, sehingga bentuknya kayak gini. Mana sih ini? PDB nasionalisme. Ya, kayak gini. Kan orang yang paling misfit tadi 278. Orang yang paling halu adalah 2828. Tuh, ada 192 orang yang dibuang. Simpan daftar nama orang yang ngabul ini dalam sebuah file notepad yang namanya terserah ngaco.com terserah, atau kamu kasih namanya halu person terserah. Kalau dalam standar dunia pekerjaan konsultan biasanya digantinya jadi PD underscore nama variabelnya. PD itu apa? Person delete, orang yang dihapus. Dalam hal ini saya menyimpannya dengan nama person perintah. Perintahnya bukan lagi diedit perintahnya. Sekarang minta ke WinStep. Saya mau membuang orang nih. PD file sama dengan WinStep saya mau membuang orang. Nama filenya PD underscore nasionalisme .txt titik koma. Orang-orang yang dibuang daftarnya di situ. Gitu. Anda save lagi, lalu Anda analisis ulang lagi. Anda close, lalu Anda analisis ulang. File, open. Anda kan sudah edit tadi ininya kan? Perintah ya tadi kalau nggak salah ya. Perintah nasionalisme yang sudah dimasukin PDF file. Enter 2 kali. Tadi kalau Anda lihat person reliability-nya 0,8, sekarang naik jadi 0,86, berarti yang Anda lakukan sudah benar. Naik. Mas itu udah jadi, apa lagi? Cek asumsi lagi. Sampai terpenuhi diagnosis, dimensionality map. Sekarang raw variansi jadi 42,9. Anda mau start di sini silakan. Kalau Anda di jurnal-jurnal bagus biasanya mintanya Q1 misalnya itu 50% gitu. Nambah PR aja. Tapi kalau asumsinya nanti malah kurang-kurangin responden, statistical powernya kurang ya, itu terserah udah 40% ini. Jadi kalau udah 40% Anda bisa eksperimen mau buat apain, coba di 50 berapa orang yang dihapus. Kalau dapat 50% tapi orang yang dihapus adalah 90% data Anda, jangan juga. Orang Anda cuma 400, tapi nanti ketika dapat mas 50% nih mas, ada yang dihapus 20 ya. Dalam statistika itu responden jangan terlalu kecil. Titik tengahnya adalah tadi komprominya 42% adalah cukup clear. Berarti asumsi unidimensional ini setelah membuang 200 orang dipenuhi. Sisanya cuma 800, sisanya ada 809. Oh iya, mata udah. Lokal independennya terpenuhi juga, tadi kan udah oke. Negatif. Jadi asumsinya sudah aman. Ketika asumsi sudah aman, baru kita boleh beranjak ke tingkat item. Apa yang dilakukan? Oke, yang Anda lakukan adalah berikutnya adalah item calibration. Saya ulang ya. Setelah asumsi terpenuhi, baru boleh ngecek item. Namanya item calibration.
output tables, pilih item measure. Angka saya pengen ngurutin berdasarkan entry dulu. Saya mau ngurutin berdasarkan namanya dulu, nomor. Nah, pertanyaan saya, item yang susah itu item nomor berapa? Paling susah. Satu orang saya kasih nilai. Berdasarkan output ini, item yang paling sulit itu item berapa? Dan yang paling mudah item berapa? Berdasarkan angka 1 sampai 30, 1 sampai 50 bisa diurutkan berdasarkan Ini tingkat cara kesusahan. ngurutin Namanya item item paling susah sama paling mudah. bisa diurutkan berdasarkan fitnya. Item yang paling bobrok yang mana? Terserah. Tapi biasanya jurnal mintanya, artikel internasional mintanya item calibration by tingkat kesukaran. Kita lihat item yang paling susah berapa tadi? 7. Item paling sulit adalah item 7. Karena JMLA itu nama estimator ya. Yang kalian harus ingat adalah measure. Measure itu apa? Tingkat kesukaran. Dia 1,3 logit positif gede. Yang paling mudah adalah item 4. Bukan 10 itu termudah kedua. Yang paling mudah adalah item nomor 4, minus 0,668 logit. Standar errornya ini kecil-kecil, cakep-cakep karena respondennya 1000. Data aslinya 50.000 orang. Cuma saya potong jadi 1000 orang karena kalau 50.000 saya kasih ke kalian, datanya nggak bakal jalan di Excel kalian. Oke? Berarti sudah terbukti benar, item yang paling sulit adalah item 7. Nah, dalam menafsirkan rush model, item yang kan kalau di teori klasik itu gampang aja, lihat aja tingkat kesulitan item. Sudah berurutan ya, nama item, measure-nya, standar error-nya, infit, outfit, PTMEA, steps. Itu yang dilaporin. Steps itu apa? Kan kalau di dalam rush model dikotomus, delta itu apa? Tingkat kesukaran item secara utuh. Di dalam partial predict scale. Nah, di dalam PCM tabel akan sebanyak item. Jadi kalau item kamu 30 ya akan ada 30 paket tabel. 30 bukan paket ya, apa namanya? Serombongan nih. Jadi item nomor 1 ada tabel yang 1, 2, ini saya kasih contoh aja deh. Item nomor 1 nih, nasionalisme, tabelnya tabel untuk item nomor 1 ada berapa? 1, 2. Nah, ini 3. Terus ini terus ini kurva kategorinya. Ini tidak saya ajarin sengaja karena mungkin nanti Anda bisa belajar sendiri dan untuk pelaporan nanti akan jadi terlalu rumit buat kalian. Ini namanya kurva kategori probability. Cara bacanya harus satu pertemuan lagi. Tapi ini untuk item 1 doang nih. Beres nih. Ini kurva kategori probability-nya nih. Item 1 beres. Item 2 tuh tabel lagi, kurva lagi. Jadi kalau kalian punya 30 item akan ada 30 tabel, 30 kurva. Kalau RSM mau item kalian ada 50, tabelnya cuma 1. Ya. Kurvanya cuma 1. Bedanya PCM tuh di situ. PCM itu kurvanya akan sebanyak item. Oke. Mas, steps itu yang mana? Sebelumnya ke sana, saya pengen tafsirkan ini. Observe count. Dari 809 yang menempuh responden item nomor 1, dari 809 responden yang menjawab item 1, ada 9 orang yang menjawab tidak setuju, sangat tidak setuju. Opsi 1. Saya ulang ya, dari 809 orang yang menjawab item nomor 1, ada 9 orang yang memilih sangat tidak setuju. Dan rata-rata kemampuan mereka bersembilan itu minus 2,350 logit. Dari 809 orang yang menjawab item nomor 1, yang memilih kategori tidak setuju itu ada 22 orang atau 3%. Dan rata-rata kemampuan 22 orang itu 0,665 logit. Terakhir saya loncat ya. Dari 809 yang memilih sangat setuju itu ada 417 orang atau 52% dari responden.
Rata-rata kemampuan yang memilih sangat setuju itu 3,376 logik. Jadi itu cara bacanya. Steps itu yang mana? Yang ini. Tuh, 2, 3. Ingat, tadi kategorinya ada berapa? 4. Stepnya ada berapa? 3. 4 kurang 1. Ini adalah step 1. Ini adalah step 2. Ini adalah step 3. Dan Anda perhatikan stepnya dari rendah ke tinggi, naik terus. Minus 1,89, minus 1,50, 2,40. Jadi ini sesuai dengan teori yang kita harapkan. Stepnya itu selalu meningkat, makin sulit. Yang tidak kita inginkan stepnya itu kayak gini, naik, dia turun di sini. Ya, bikin tangga ya naik aja ke atas gitu, jangan turun. Jadi yang kayak kalian laporkan mana? Untuk item 1, step 1-nya berapa? Minus 1,89. Step 2-nya berapa? Minus 1,50. Step 3-nya berapa? 2,40. Itu untuk item 1. Step nomor 2 stepnya ulang aja nih ke bawah. Oke. Lihat nih, step 1-nya berapa? Minus 2,32. Terus aja. Sebanyak item kalian nanti berapa? Oke. Sekarang Mas, setelah step selesai saya laporkan apa? Reliabilitas. Reliabilitas itu dari mana? Ada 3 reliabilitas yang dilaporkan di dalam RAS model. Person separation, item separation, alpha cron mintanya kemana? Output tables, tabel 3.1 summary statistik. Oke. Akan ada 3 tabel, tapi reliability-nya ada di tabel nomor 2. Nih, di sini. Person separation yang mana Mas? Yang ini. Real person reliability, bukan yang model ya. Model itu teori. Kenyataannya berapa PSR-nya? 0,86. Ini kan ada di depan sebenarnya. 0,86. ISR-nya ada berapa? Item separation reliability 0,98. Ini ada di sini. Tapi kalau kalian lihat di dalam juga bisa. Nih, item separation yang ini 0,98 sama. Alpha cronbahnya yang mana Mas? Nih di antara mereka nih. Cronbah alpha KR20% Raupes 0,9. Ini yang dilaporin sama kalian nanti di tugas akhir dan tugas individual Anda. Oke. Udah selesai. Kalau sudah dilaporin ditafsirin ya, PSR yang baik itu berapa, ISR yang baik itu berapa, PSR itu artinya apa. Oke. Tanya output tables, minta ke table 12, item right map. Ini right map namanya. Right map adalah sebuah ukuran gambar yang ingin menunjukkan orang dan alat ukur berada di skala yang sama. Ini garisnya dalam skala logit ya. Dari gambarnya kita bisa lihat distribusi orang itu lebih tinggi daripada distribusi item. Kenapa? Anda bisa lihat di sini, item yang paling sulit item 7 tadi kan? Item yang paling sulit aja cuma 1,3 logit di sini. Sementara orangnya, respondennya yang ada nasionalismenya yang 1,7 logit. Ada orang nasionalismenya 7 logit, item yang paling sulit aja 1,3 logit. Saran Anda kepada pembuat soal apa? Anda harus menambah item-item yang lebih sulit. Karena nasionalisme orang Indonesia itu tinggi, ya, bukan tinggi. Jadi item-item Anda kurang sulit untuk mengukur nasionalisme orang Indonesia. Sama aja kayak gini, anak ITB S3 disuruh jawab pertanyaan anak kelas 6 SD matematika. Test information function, TIF. TIF itu adalah ukuran seberapa informatif alat ukur kita. Nih ya, alat ukur itu kalian ciptakan buat apa sih? Buat mencari informasi tentang orang. Dan alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memberikan informasi yang banyak tentang orang. Kan kayak gitu logikanya. Apakah kalau anak kelas 6 SD dikasih soal matematika ITB S3 memberikan informasi buat kemampuan matematika anak SD? Enggak, kebanyakan mereka salah nanti. No. Sebaliknya, anak S3 ITB dikasih soal anak kelas 6 SD, ngasih informasi nggak buat anak kelas
test information function. Ini bentuknya kayak gitu. Oke, cara mengetahuinya begini, Mas, di mana saya tahu alat tes kita cocok buat siapa? Caranya gini, ini puncak tertingginya nih, peak dari distribusinya, kamu tarik garis ke bawah, sampai garis di bawah, ini adalah logit orang. Kesimpulannya apa? Alat ukur nasionalisme ini cocok akan memberikan informasi yang optimal kalau dikasih ke orang yang nasionalismenya minus 1,5 logit. Nih, ini distribusi yang paling puncaknya di sini. Berhenti di sini nih, minus 1,5 something lah. Penafsirannya apa? Alat tes nasionalisme ini akan memberikan informasi yang optimal jika diberikan kepada orang yang nasionalismenya minus 1,5 logit. Dan ini soalnya jadi soal matematika. Tes matematika ini akan dapat memberikan informasi yang optimal jika diberikan kepada orang-orang yang kemampuannya itu rendah, minus 1,5 logit. Kalau dikasih orang yang matematikanya pintar, 6 logit nih, saya tarik garis ke atas mentok kurva, informasinya cuma 1. Sementara kalau puncak distribusinya informasinya 8,5, 8,8 ya, bukan 8,8. Jadi puncak distribusi ini adalah klik copy data to clipboard. Ini ya, pilih yang ini nih, klik data to clipboard, buka notepad, lalu kopas ke sini. Tuh. Nanti kalian akan lihat. Nah, kalian cari pada orang keberapa informasi itu paling tinggi. 88 kalau nggak salah tadi. 8824 di sini. Nah, kesimpulannya apa? Alat ukur saya akan memberikan informasi yang optimal. Informasi yang optimal itu artinya apa? Standar errornya paling kecil. Kalau diberikan kepada orang yang kemampuan nasionalismenya minus 1,574 logit. Ini angka pastinya. Tadi kan kita cuma mengira-ngira aja pakai garis. Ini angka pastinya di sini. Oke, monggo sekarang kalian.